Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa istiqomah yang berbahagia, dalam Islam, selain berusaha untuk mewujudkannya, bisa dibantu dengan menunaikan salat khusus yang disebut dengan salat hajat. Ini merupakan salah satu salat sunnah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Allah, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sendalnya ketika putus." Hari Tirsi, selain dari melaksanakan salat wajib, mengerjakan salat hajat menunjukkan tekad yang kuat saat sedang menginginkan sesuatu. Ini karena orang muslim merasa bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memenuhi keinginan hambanya. Misalnya saat ingin menikah, membangun rumah, membayar hutang, dan lain-lain. 1. Niat salat hajat. Salat hajat sendiri hukumnya sunnah. Dalam kitab-kitab fikih, sebagian ulama mencantumkan salat hajat. Prof. Dr. Wahbah As-Suhaili mencantumkan salat hajat sebagai salat sunnah ketiga dalam subbab solat muayyanah mustaqiloh, setelah salat tarawih, salat duha, salat tasbih, dan salat istihoroh. Salat ini termasuk salat sunnah karena ada hadis riwayat Abdullah bin Abu Aufa dalam Sunan Tirmidzi menerangkan tentang salat ini. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadis tentang salat hajat termasuk hadis garib, tulisnya dalam fikih Islam wa adilatuhu. Meski tempatnya di dalam hati, bagi yang ingin melafalkan niat salat hajat karena ingin menghadirkan rasa khusyuk bacaannya ialah usoli sunatal hajati rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Tata cara salat hajat. Mengenai jumlah rakaat yang dilakukan dalam salat hajat, hal ini mendapatkan penjelasan melalui kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Di sana diterangkan bahwa salat hajat bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat hingga 12 rakaat. Selain itu, salat hajat akan lebih baik jika dilakukan pada malam hari seperti salat tahajud. Meski begitu, sebenarnya salat ini dapat dikerjakan sepanjang waktu kecuali pada waktu terlarang untuk melaksanakan salat. Waktu terlarang tersebut diantaranya 1. Dari salat subuh hingga terbit matahari. 2. Dari matahari terbit hingga matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. 3. Ketika matahari di atas kepala, tidak condong ke timur atau ke barat dan hingga matahari tergelincir ke barat. 4. Dari salat asyar hingga mulai tenggelam matahari. 5. Dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna. Minhah al-Alam fi Syarh Bulugh al-Maram 2:205. Syarat dan tata cara salat hajat sebenarnya sama dengan salat pada umumnya. Syarat salat hajat tentunya harus suci dari hadas kecil maupun besar, menutup aurat, suci badan dan pakaian, tempat salat yang bersih dari najis, serta menghadap kiblat. Rakaat pertama. 1. Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. 2. Doa iftitah. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Dilanjutkan dengan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Diutamakan membaca surat Al-Kafirun sebanyak 3 kali. 5. Ruku secara tumaninah. 6. Itidal, bangun dari ruku secara tumaninah. 7. Sujud secara tumaninah. 8. Duduk di antara 2 sujud secara tumaninah. 9. Sujud kedua secara tumaninah. Rakaat kedua. 1. Berdiri untuk rakaat kedua. 2. Membaca surat Al-Fatihah. 3. Dilanjutkan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Diutamakan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. 4. Ruku secara tumaninah. 5. Itidal, bangun dari ruku secara tumaninah. 6. Sujud secara tumaninah. 7. Duduk di antara 2 sujud secara tumaninah. 8. Sujud kedua secara tumaninah. 9. Duduk tasyahud akhir secara tumaninah. 10. Mengucapkan salam. 11. Setelah selesai salam, kemudian memanjatkan beberapa zikir, seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wa quwata illa billahil aliyil azim. Petik 2. Artinya, Maha suci bagi Allah,
Segala puji bagi Allah, tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Ini dibaca sebanyak 10 kali. Setelah membaca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi dan ridhoilah daripada sahabat-sahabat sekalian. Petik 2. Ini dibaca sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa. Rabbana atina afidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. 3. Doa setelah salat hajat. Ada baiknya setelah melakukan salat hajat, dilanjutkan dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menjadi keinginannya. Doa tersebut bisa berupa zikir maupun bacaan ayat-ayat Al-Quran. Berikut ini beberapa doa dan zikir yang dapat diamalkan. 1. Membaca istighfar. Dalam kitab Tajul Jamil lil Usyul dianjurkan membaca istighfar sebanyak 100 kali, yaitu Astagfirullah Robbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah Tuhanku, dari dosa-dosa dan aku bertaubat kepadamu. Petik 2. Membaca sholawat Nabi. Bacaan sholawat Nabi yang dibaca 100 kali yakni Allahumma sholli ala Muhammadin sholaatar ridho wardo, an asyabir ridho. Petik 2. Artinya, ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi dan ridhoilah daripada sahabat-sahabat sekalian. Petik 2. 3. Membaca doa sholat hajat. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mencantumkan 2 buah hadis terkait zikir dan doa salat hajat. Zikir salat hajat yang dibaca setelah selesai salat, yakni La ilaha illallahul halimul karim, Subhanallahi robbil arsyil adim, Alhamdulillahi robbil alamin, Aluka mujibaati rohmatika wa as'anima makfirotika wal gonimata min kulli birin wa salamata min kulli ismin. La tada'li zamban ila gofarta, wala haman ila farojta, wala hajatan hiya laka ridon ila kodoitaha ya arhamar rohimin. Artinya, tiada ilah tidak kecuali Allah, yang maha santun lagi maha mulia. Maha suci Allah, Rabb arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadamu-lah aku memohon sesuatu yang menyebabkan memperoleh rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh kebaikan dan selamat dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu keperluan melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. Hari Tirmidzi, menurut Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Sedangkan doa salat hajat yang sahih yang kemudian juga dicantumkan Imam Nawawi dalam Al-Azkar adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaiku binabiyika Muhammadin nabiyir rahmati ya Muhammad ini tawajjahta bika ila robbi fi hajati hatsihi fatudoli Allahumma syafihi fi. Petik 2. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabiku Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu dengan kebutuhanku ini agar dipenuhinya. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku. Hari Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Doa lain yang bisa dibaca. Ada juga doa lain yang bisa dibacakan. La ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi robbul arsyil azim, alhamdulillahi robbil alamin. Petik terbalik aluka mujibaati rohmatika wa asaima makfirotika wal gonimata min kulli birin wa salamata min kulli ismin. La tada lana sanban ila gofartahu wala haman ila farojtahu wala hajatan hiya laka ridon ila kodoitaha ya arhamar rohimin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para keluarganya dan sahabatnya semua. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha penyantun dan pemurah.
Maha suci Allah, Tuhan pemelihara, Ar-Rasy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kepadamu aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu, dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. 6. Doa lanjutan, atau bisa juga dengan membaca doa selanjutnya. Artinya, ya Allah, bahwasanya aku memohon kepadamu dengan serba keteguhan kemuliaan Ar-Rasy Engkau, dan sepucuk rahmat yang telah Engkau tentukan dalam kitab-Mu. Dan dengan nama-Mu yang agung dan wajah-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Ya Allah, penuhilah hajatku, sebutkan maksud yang ingin diperoleh. 7. Doa penutup, dan doa hajat yang terakhir yakni, Maha suci zat mengenakan sifat keutamaan, dan firman-Nya, Maha suci zat mengenakan sifat ketinggian dan menjadi mulia karena sifat keluhuran itu. Maha suci zat yang menghitung segala sesuatu karena ilmu-Nya. Maha suci zat yang tidak seyogyanya memahasucikan kecuali kepada Allah. Maha suci zat yang memiliki anugerah dan keutamaan. Maha suci zat yang memiliki keluhuran dan kemuliaan. Maha suci zat yang memiliki kekuatan. 4. Keutamaan salat hajat. Sama seperti salat yang lain, salat hajat juga bermanfaat bagi kesehatan. Menurut International Journal of Health, Science, and Research ada banyak manfaat fisik dan fisiologis dari salat karena hampir semua otot tubuh dan persendian bergerak selama salat. Salat dapat dianggap sebagai bentuk baru dari aktivitas fisik karena efek positif multidimensinya pada kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, salat hajat memiliki beberapa keutamaan, yakni dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, keinginannya dikabulkan, dijauhkan dari kesulitan. Itu dia penjelasan mengenai salat hajat. Mengerjakan salat hajat secara khusyuk dan membaca doanya serta melakukannya dengan rutin, mudah-mudahan dapat mendekatkan teman-teman dengan keinginannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.